mengendalikannya dan bagaimana cara. Sebelum itu, kita kenalan terlebih dahulu campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus sangat menular. Jadi, ketika seseorang terkena campak, maka virusnya dapat menyebar dengan mudah ke orang lain yang belum kebal. Bagaimana gejalanya? Gejala yang mirip flu biasa, demam tinggi yang bisa 39-40 derajat Celcius, kemudian batuk-batuk, pilek, dan mata merah. Nah, setelah beberapa hari, barulah muncul hal merah khas campak. Ruam ini biasanya dimulai dari wajah, belakang telinga, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana sih penularan campak dapat terjadi? Dapat terjadi melalui percikan mudah atau sering kita sebut droplet. Untuk lebih jelasnya, pertama yaitu penularan melalui udara. Ini adalah cara penularan paling umum. Jadi saat penderita campak batuk atau bersin, maka virus akan menyebar ke udara dalam bentuk droplet. Droplet ini dapat melayang di udara selama hingga 2 jam. Jadi jika seseorang yang belum ke udara tersebut, maka akan langsung bisa terinfeksi. Yang kedua yaitu melalui kontak langsung. Misalnya jika kita menyentuh hidung atau mulut penderita, kemudian kita menyentuh wajah kita, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu kontak dengan benda yang terkontaminasi. Virus campak bisa hidup selama beberapa jam di permukaan benda seperti gagang pintu, mainan, meja, sapu tangan. Nah, jika seseorang menyentuh benda-benda ini lalu menyentuh wajah mereka, maka virus bisa berpindah dan menginfeksi dengan mudah. Saking mudahnya menular, satu penderita campak bisa menularkan 9 dari 10 orang di sekitarnya yang belum kebal. Lebih dari itu, orang yang sakit campak bisa menularkan virus sejak 4 hari sebelum ruamnya muncul sampai 4 hari setelah ruamnya keluar. Jadi mereka sudah menyebarkan virus bahkan sebelum tahu bahwa mereka terkena campak. Bagaimana dampak virus campak? Campak bukan hanya ruam merah, namun ini hanya gejala yang terlihat dari luar. Campak bisa menyerang organ-organ penting yang menyebabkan komplikasi serius, seperti radang paru-paru, radang otak, diare berat dan dehidrasi, gizi buruk, kebutaan, bahkan kematian. Selain itu, virus campak juga bisa merusak sistem kekebalan tubuh anak yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Kenapa campak kembali menjadi masalah besar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, menurunnya angka imunisasi campak. Banyak jadwal imunisasi yang tertunda akibat pandemi COVID-19, sehingga banyak anak menjadi terlewat mendapatkan vaksin campak. Yang kedua yaitu informasi yang tidak tepat. Ada banyak berita bohong atau informasi yang tidak benar tentang vaksin campak. Ini membuat sebagian besar orang tua menjadi ragu dan takut untuk memberikan vaksin campak pada anaknya. Padahal vaksin ini sudah terbukti aman dan sangat efektif. Yang ketiga yaitu mitos yang menyesatkan. Masih banyak yang beranggapan bahwa campak itu adalah penyakit biasa yang harus dialami anak biar kebal. Ini mitos yang sangat berbahaya karena campak bukan hanya penyakit sepele, bisa menjadi penyakit yang sangat fatal. Jadi, bagaimana cara kita melindungi anak-anak dari campak? Satu-satunya cara paling ampuh dan terbukti aman untuk melindungi anak dari campak adalah dengan vaksinasi MMR. Vaksin ini sangat efektif dengan 2 dosis yang diberikan dapat memberikan perlindungan hingga 97%. Vaksin ini juga aman dan sudah digunakan di seluruh dunia. Dan yang terpenting, vaksin ini tersedia gratis di posyandu dan puskesmas terdekat. Jadi, yuk segera cek buku KIA atau kartu imunisasi anak kita. Jika ada jadwal vaksin campak yang terlewat atau belum lengkap, jangan ditunda lagi ya. Segera bawa si kecil ke posyandu atau puskesmas. Jika ada keraguan atau pertanyaan, jangan mencari informasi dari sumber yang tidak jelas. Lebih baik langsung berdiskusi dengan bidan atau dokter. Mari kita bersama lindungi anak-anak kita dari ancaman campak. Salam sehat Indonesia.